Saya akan bayar ibu lebih mahal. Asalkan ibu mau bantu kami. Iya kan sayang? Ya, Gimana ya? Sebenarnya ini melanggar hukum. Tapi kesempatan seperti ini nggak akan datang lagi. bagaimana Bu? Ibu bisa kan bantu kami? Tapi tolong, hal ini dirahasiakan ya. Iya bu, kami janji akan menjaga rahasia itu. Ya kan Beb? Sekalian air mawarnya, Bu. Boleh, berapa semuanya? Jadi 13.000. Rangga? Mas Rangga? Mas Rangga nggak boleh meninggal, Mas. Mas Rangga? Mas Rangga? Mas Rangga kok bisa kayak gini sih? Mas! Mas bangun, Mas! Tolong! Tolong! Mas Rangga! Mas Rangga! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mita, yang sabar ya nak. Apa sebenarnya yang terjadi sama Rangga sampai bisa meninggal seperti itu? Mita. Mas Rangga! Mas Rangga, kenapa ini begitu mendadak, Mas? Gimana aku bisa merelakan kamu? Mita, ikhlaskan kepergian suami kamu. Supaya arwah suami kamu tenang di sana, ya. Ibu nggak usah ikut campur. Aku baru aja memulai kehidupan kebahagiaan aku, Bu. Allah itu nggak adil. Kenapa hidup ini begitu kejam buat aku? Mita, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu nggak boleh menyalahkan Allah. Diam! Udah sana tinggalin aku! Sana tinggalin aku! Agak bangun, Mas. Sebenarnya Pak Rangga meninggalkan warisan ini untuk ibu. Namun semua di luar rencana. Sebelum meninggal, Pak Rangga perusahaannya mengalami masalah. Jadi semua harta kekayaannya habis untuk melunasi hutang. Itu artinya ibu tidak mendapatkan apa-apa dari Pak Rangga. Tapi suami saya nggak pernah cerita tentang ini, Pak. Karena Pak Rangga takut ibu khawatir. Makanya beliau merahasiakan ini dari ibu. Lalu gimana dengan rumah ini? Loh, memangnya ibu belum tahu ya? Kalau rumah ini hanya dikontrak selama setahun sama Pak Rangga. Dan Pak Rangga pun lagi bangun rumah di luar kota. Tapi itu pun sudah disita semua sama bank. Jadi begitu, Pak. Ya, Jadi semuanya sia-sia. Mas Rangga meninggal. Betul-betul tidak meninggalkan aku harta sedikit pun. Jadi itu artinya aku sebentar lagi akan miskin. Aku harus putar otak. Ya, aku akan menggunakan rumah ini. Sebelum rumah ini diambil, aku akan buka praktek di sini.
Pokoknya aku gak mau miskin lagi. Bu Linda. Saya mohon Bu, tolong aborsi pacar saya. Karena jujur Bu, saya belum siap untuk menikah Bu. Karena saya ini masih kuliah Bu. Tapi Mas, saya ini nggak biasa aborsi. Saya pernah melakukan itu sekali. Tapi sama pasien saya memang kena penyakit. Jadi janinnya memang mesti diangkat. Please Bu, tolong bantu saya Bu. Saya nggak mau gara-gara kehamilan saya ini masa depan saya jadi rusak. Apalagi kalau orang tua saya tahu Bu, pasti bisa-bisa diusir Bu saya dari rumah. Tapi Saya akan bayar Ibu lebih mahal. Asalkan Ibu mau bantu kami. Iya kan sayang? Ya. Gimana ya? Sebenarnya ini melanggar hukum. Tapi kesempatan seperti ini nggak akan datang lagi. Bagaimana Bu? Ibu bisa kan bantu kami? tapi tolong hal ini dirahasiakan ya. Iya Bu, kami janji akan menjaga rahasia itu. Ya kan Beb? Iya, Beb. Ya udah, ikut ke ruangan saya. Gimana Bu? Pacar saya? Aman-aman aja kan Bu? Iya, masih di dalam. Sebentar lagi juga sadar. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Saya mau kubur janinnya. Iya, makasih ya Bu ya. Sebentar lagi aku akan jadi kaya. Memang gak ada orang yang mau ngelahirin setiap hari. Tapi orang bodoh yang ingin membunuh janinnya hampir setiap hari. Jadi aku bisa memanfaatkan mereka. Ya. Aku akan membuka praktek sendiri. Dengan kedok, praktek bidan aku. Pasti gak ada yang curiga. Ya, silakan masuk. Saya mau nanya Bu, apa benar klinik ini bisa buat aborsi? Anda perlunya aborsi atau cek kehamilan? Saya mau aborsi. Saya nggak mau anak ini. Soalnya anak ini bukan anak suami saya. Saya bisa bantu, tapi ini tindakan ilegal. Kalau saya kena masalah, berarti kamu harus tanggung jawab. Iya Bu, saya janji saya akan tutup mulut. Asalkan Ibu bantu saya. Iya, saya bantu. Tapi tarifnya mahal. Nggak masalah, saya akan bayar berapapun yang Ibu mau. Iya, ini apa keluhannya? Ini dokter, pacar saya mau aborsi. Ya udah, ikut saya ke ruangan sebelah. Iya dokter. Jantungnya agak kencang ya. Gitu ya dok. Bu RT kenapa? Maaf Bu, Saya muntah di sini. Soalnya toiletnya lagi ada orang. Saya nggak tahan, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kok
Saya seperti nyium sesuatu ya. Kayak bau bangkai gitu. Itu apa ya? Sepertinya asal baunya dari sana. Aduh, gimana nih kalau Bu RT sampai menemukan janin yang aku kubur itu? Bisa-bisa Bu RT curiga. Enggak, itu bukan apa-apa, nggak usah dilihat, Bu. Kenapa? Itu bangkai tikus yang tadi pagi saya kubur. Nanti kalau Ibu lihat tambah mual lagi, ya kan? Ibu jadi USG? Iya. Silakan. Gawat, mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati. Aku nggak boleh kubur janin-janin itu lagi di sini. Mita, ya Allah, Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Gak usah so basa-basi deh, Ibu ya. Aku kesini nih, butuh bantuan Ibu. Bantuan apa? Apa yang bisa Ibu bantu buat kamu? Ibu tolong kuburin janin-janin yang udah aku aborsi. Apa? Janin? Aborsi? Apa maksud kamu? Bisa gak sih gak kenceng-kenceng? Kalau orang denger gimana? Aku udah buka praktek aborsi, Bu. Astagfirullahaladzim. Di mana hati nurani kamu, Nak? Janin yang kamu aborsi itu, dia berhak untuk hidup. Dia itu tidak berdosa. Kamu harus hentikan semua ini. Ibu, aku kesini nih ya, bukan mau dengerin ceramahnya Ibu. Ibu bisa bantuin aku apa enggak? Ibu nggak mau bantuin kamu. Pokoknya Ibu nggak mau. Ibu tuh gimana sih? Ibu bisa aja nguburin orang-orang yang Ibu nggak kenal. Tapi masa anak sendiri nggak mau? Mita, kamu harus hentikan semua ini sebelum Allah murka sama kamu. Ngomong dari tadi kalau nggak mau, nggak usah kebanyakan ngoceh. Kecewa sama Ibu.